Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku dan teman-temanku akan mempresentasikan tugas akhir dari mata pelajaran geografi dengan judul Analisis Geospasial Kebahagiaan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surabaya. Sebelum kita mulai, perkenalkan ini adalah Bunga Mugiani, ini Naila Aziza Nur Wahyudin, dan ini adalah Sevi Aulia Rahma. Untuk itu mari kita lanjutkan ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang Kota Yogyakarta. Pengembangan wilayah di Yogyakarta dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan, pengembangan kegiatan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai budaya dan tradisi, serta meningkatkan fasilitas publik dan kegiatan rekreasi. Untuk indeks kebahagiaan daerah istimewa Yogyakarta, dapat dilihat bahwa daerah istimewa Yogyakarta memiliki nilai 71,70. Namun, untuk mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi, diperlukan peningkatan di sektor ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayahnya. IPM di Yogyakarta yang mencapai 80,22 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Yogyakarta berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan kualitas hidup terbaik di Indonesia. Capaian ini mencerminkan keberhasilan dalam mengelola sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara konsisten, jauh di atas rata-rata nasional. Seperti yang kita ketahui, daerah hinterland Yogyakarta juga berperan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial kota Yogyakarta, serta menjaga keseimbangan antara modernitas dan budaya lokal. Kenapa daerah di Yogyakarta sering disebut miskin? Kemiskinan di Yogyakarta, meskipun masyarakatnya bahagia, ini terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah rendahnya upah minimum karena minimnya lapangan pekerjaan. Lalu, ketimpangan pembangunan antar wilayah, pola konsumsi masyarakat yang cenderung sederhana, meskipun indikator ekonomi lemah, indeks kebahagiaan tinggi bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti budaya, wisata, dan investasi dalam bentuk non-material seperti pendidikan. Lalu selanjutnya kita masuk ke kota Surabaya. Pengembangan wilayah di Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan masyarakatnya, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Yang pertama ada ekonomi, di mana pengembangan wilayah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Contohnya, pengembangan kawasan kota Surabaya yang berkelanjutan dan inklusif dapat meningkatkan ekonomi lokal. Yang kedua, sosial, di mana pengembangan wilayah yang partisipatif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Hal ini dapat memperkuat modal sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, lingkungan. Pengembangan wilayah yang berkelanjutan dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya, pengembangan kawasan Kota Lama Surabaya yang memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan. Yang keempat, ada infrastruktur, di mana pengembangan wilayah dapat meningkatkan infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pengembangan wilayah juga dapat memiliki dampak negatif jika tidak direncanakan dengan baik dan dikelola dengan baik, seperti kesenjangan sosial. Pengembangan wilayah dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Pengembangan wilayah yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengurangi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan wilayah di Surabaya perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga lingkungan. Dalam tabel berikut ini, Surabaya yang merupakan ibu kota Jawa Timur memiliki indeks kebahagiaan sekitar 72,08, di mana angka ini merupakan angka yang cukup tinggi dari provinsi lainnya.
Bisa kita lihat dalam peta Surabaya, daerah hinterland Surabaya mendukung karena merupakan bagian dari sistem pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, di mana Surabaya bertindak sebagai pusat utama seperti pelabuhan dan pusat bisnis, yang didukung oleh infrastruktur transportasi yang baik, lokasi strategis, dan potensi ekonomi yang kuat, sebagai gerbang utama perekonomian. Kota Surabaya pada tahun 2021 memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi, yaitu 82,31. Pencapaian ini didukung oleh umur harapan hidup yang tinggi sekitar 74,18 tahun, yang kedua pendidikan yang relatif baik, yang ketiga daya beli masyarakat yang cukup tinggi. Meskipun pertumbuhannya kecil sekitar 0,097%, Surabaya berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu kota dengan kualitas pembangunan tertinggi di Jawa Timur. Hubungan antar wilayah keduanya yaitu meskipun terpisah jarak, kedua kota terhubung melalui infrastruktur nasional seperti jalan tol dan jalur kereta api yang memfasilitasi aliran barang, orang, dan budaya. Hubungan ini mencakup ekonomi dan perdagangan Surabaya sebagai pusat industri yang memasok bahan ke Yogyakarta yang lebih fokus pada pariwisata dan pendidikan. Yogyakarta dikenal sebagai kota budaya di mana di dalam kota tersebut memiliki pariwisata dan pendidikan yang cukup memuaskan, di mana Surabaya sebagai kota metropolitan menarik investasi dan tenaga kerja dari Yogyakarta. Hubungan ini terlihat dalam rantai pasok, misalnya produk pertanian dari Yogyakarta ke Surabaya. Keduanya rentan terhadap bencana alam seperti gunung berapi di Yogyakarta dan banjir di Surabaya, dan ada kolaborasi regional untuk mitigasi seperti melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Secara keseluruhan, perbedaan ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu linear dengan kekayaan. Yogyakarta menekankan aspek manusiawi, sementara Surabaya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Hanya sekian yang bisa kami sampaikan dari analisis geospasial antar dua daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.